Saya adalah salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Sibolga. Bapak fasilitator saya Bapak Hasan Holik dan Bapak pengajar praktek saya adalah Bapak Sahrul Mahyudin Siregar. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Masdiani Hasibuan MTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Masdiani, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah saya sehat. Oke, alhamdulillah senang sekali ya Bu ya. Jadi Ibu Masdiani ini adalah salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Sibolga yang mengajar di kelas 7. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Adapun yang menjadi tujuan saya Bu melakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas intinya. Dan mengapa Bu pada pagi hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri sehingga akhirnya nanti Ibu dapat memberikan pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi murid. Tapi saya yakin Ibu Masdiani Hasibuan adalah guru yang profesional. Ibu, Baik Bu, terima kasih ya Bu. oke, jadi Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai melalui pembelajaran di kelas nanti? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran berdasarkan rencana saya susun ada dua. Yang pertama yaitu melalui pengamatan materi di PowerPoint, pengamatan video pembelajaran, studi literatur, dan diskusi kelompok. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik kerajaan makhluk hidup, terutama kingdom plantae. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, melalui pengamatan siswa mampu membedakan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu capai nantinya di pembelajaran Ibu ya. Dimana tadi Ibu mengatakan bahwa nantinya melalui pengamatan materi di PowerPoint, melalui pengamatan video, lalu adanya studi literatur dan diskusi kelompok, nanti siswa Ibu itu dapat menganalisis karakteristik kerajaan kingdom, khususnya kingdom plantae ya. Dan yang kedua tadi melalui pengamatan, lalu siswa bisa membedakan bagaimana ciri-ciri tanaman monokotil dan dikotil. Jadi Bu, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu capai dan kembangkan nantinya dalam proses pembelajaran ini? Baik Bu, untuk area pengembangan yang hendak saya capai pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, saya ingin peserta didik mampu menganalisis karakteristik kerajaan makhluk hidup, khususnya kingdom plantae. Dan pada aspek keterampilan, saya ingin peserta didik mampu membuat produk-produk yang berkaitan dengan kingdom plantae, serta dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang klasifikasi kingdom plantae. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Jadi baik Bu ya. Jadi bagian area pengembangan yang sudah Ibu capai itu ada dua aspek ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan lainnya yang siswanya nanti pada keterampilan mereka mampu ya mempresentasikan bagaimana menyajikan tentang ciri-ciri dari kingdom plantae dan juga membuat produk-produk yang berkaitan dengan kingdom plantae. Bagus sekali Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi Bu, jadi saya juga ingin mendengar Ibu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun dan siapkan.
dan apa yang nantinya Ibu terapkan di dalam kelas ini. Lalu strateginya juga Bu, apa yang akan Ibu gunakan. Lalu dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran seperti apa ya Bu yang nantinya akan Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi ke dalam kelompok diskusi belajar berdasarkan kemampuan murid, keterampilan dan keaktifan murid. Nah, dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan pengamatan. Baik. Jadi rencana pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Luar biasa. Tadi Ibu saya dengar menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi kelompok ya Bu ya, ada penugasan, ada tanya jawab. Luar biasa sekali, mudah-mudahan tujuan pembelajaran bisa tercapai ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya Bu di kelas? Baik Bu, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas, saya berencana menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, infografis, dan LKPD, menggunakan laptop dan LCD. Bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu menggunakan media yang berdiferensiasi, beraneka ragam ya Bu ya, sehingga murid-muridnya saya yakin Ibu akan lebih semangat ya. Kenapa? Karena kebutuhan belajar mereka tercapai gitu ya. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Insya Allah saya berencana ini di hari Kamis Bu. Hari Kamis les 2 dan 3 di kelas 71. Baik Bu, jadi pada hari Kamis les 2-3 di kelas 71. Baiklah Bu, saya akan datang insya Allah Bu ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas Bu. Nah, saya nanti akan melihat dan memperhatikan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah itu, setelah kita melakukan observasi kelas Bu, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu nantinya, yaitu ada percakapan pasca observasi yang nanti saya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya, Bapak Sabdul ya. Oke. Jadi Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, saya mau bertanya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan melalui percakapan kita pada hari ini? Baik Bu, saya dari hasil percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana saya nantinya pada saat observasi menerapkan proses pembelajaran di kelas. Kemudian seperti media apa yang akan saya bawa atau persiapkan mulai dari sekarang. Kemudian misalnya tadi seperti materinya dan powerpointnya dan APD-nya juga Bu. Seperti itu. Oke baik Bu, jadi mudah-mudahan sukses ya Bu pembelajaran Ibu di kelas nantinya, sehingga siswa-siswi kita memang mendapatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa-siswinya lebih semangat ya Bu ya. Dan terima kasih Ibu sudah bersedia melakukan percakapan observasi, sudah menyediakan waktunya kepada saya, dan semoga kita bertemu lagi ya Bu. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu dengan Ibu. Saya yakin Ibu Masdiani Hasibuan pasti melakukan pembelajaran yang terbaik di kelas. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi Bu di kegiatan observasi kelas pada hari ini. Ya sama Bu, terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan itu juga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Masdiani Hasibuan. Insya Allah nantinya akan saya lanjutkan ke supervisi kelas pada hari Kamis, lalu dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut azan kita. Kepada kedua kelas, tolong pimpinan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Kita mulai pembelajaran hari ini biar kita semakin semangat. Mari kita melakukan ice breathing. Kepada Ananda Rosa yang ditugaskan untuk ice breathing, silakan maju ke depan, Nak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, kita briefing dulu ya. Iya. Berdiri dulu yuk. Are you ready? Yes, we are ready. Lemas. Katanya lesu. Kalau belajar Menjadi tidak fokus. Mungkin dia anemia. Mungkin dia anemia. Satu, orangnya pintar. Kalau belajar semua langsung fokus. Upe, itu kelasnya. Upe, itu kelasnya. Oke. Untuk menambah konsentrasi kita belajar saat ini, mari kita melakukan teknik stop terlebih dahulu. Kepada siswa kami yang ditugaskan untuk melakukan teknik stop, siapa anakku? Nah, silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelum kita mulai belajar, agar kita fokus, mari kita melakukan teknik stop. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas kepala. Tarik napas dalam. Pejamkan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan pengertian tentang klasifikasi makhluk hidup, tujuan dan manfaatnya. Sebelumnya, ingin menanyakan, siapa bisa menjelaskan apa pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Saya, Bu. Oh ya, banyak yang masih ingat. Oke, silakan Rosa. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenisnya sesuai kesamaan dan perbedaan masing-masing makhluk hidup tersebut. Iya, bagus. Tangan. Tadi pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang apa tujuan dilakukannya pengelompokan atau klasifikasi tersebut?
luar biasa. Tepuk tangan. Dan yang ketiga, apa manfaat klasifikasi makhluk hidup? Siapa bisa? Iya, silakan aku. Manfaat dan klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam serta mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Iya, luar biasa. Klasifikasi 5 kingdom. Tapi sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pengamatan materi di PowerPoint, pengamatan video, studi literatur, dan diskusi kelompok, serta didik mampu menganalisis karakteristik kerajaan makhluk hidup, khususnya Kingdom Plantae. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu membedakan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Itulah tujuan kita pada hari ini. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Siap anak-anakku? Siap, Bu. Nah, pelajaran kita hari ini tentang klasifikasi 5 kingdom. Perhatikan. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Nah, yang pertama ada Monera, kedua Protista, ketiga fungi atau jamur, keempat ada Plantae, dan kelima Animalia. Nah, kalau dia Monera, ini makhluk hidup atau organisme yang prokaryotik. Prokaryotik artinya rintisannya tidak memiliki membran. Kemudian dia bersatu. Jadi kalau bersatu tidak dapat melihat mata secara langsung, atau yang disebut dengan mikroskopis. Jadi contohnya di sini adalah bakteri. Ini contoh organisme Monera. Yang kedua, kelompok Protista. Nah, jadi kalau dia Protista, ini organisme yang bersifat juga, tetapi dia bersifat eukariotik. Eukariotik artinya rintisannya sudah memiliki membran. Nah, jadi ini ciri-cirinya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, ini ada anubla, ada paramecium. Ini juga hewan atau organisme bersosial. Yang ketiga fungi. Fungi itu bahasa kita sehari-hari adalah jamur. Kenal jamur? Jamur ini ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak. Jadi ini ciri-cirinya eukariotik. Tidak memiliki membran tinggi, tidak berklorofil. Apa artinya klorofil? Jadi daun, sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya di sini adalah Saccharomyces. Saccharomyces ini jamur pada tempe. Yang kemudian kelompok atau kingdom yang keempat adalah Plantae, kingdom tumbuhan. Jadi ciri-cirinya eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil. Karena dia berklorofil, dia berfotosintesis, dan autotrof. Autotrof artinya mampu memasak, membuat makanannya sendiri. Jadi ini bagi lagi, ada tumbuhan berspora, yaitu termasuk lumut dan paku, dan ada tumbuhan berbiji. Nah, ini kingdom Plantae. Nah, kemudian untuk Animalia, kingdom Animalia atau hewan. Nah, jadi kingdom Animalia dia memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil, sehingga dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, sehingga
dia termasuk organisme heterotrofik. Nah, ya tidak berdinding sel. Apa contohnya animalia? Banyak sekali, ya kan? Nah, contohnya burung, gajah, ular, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita laksanakan, saya sudah ibu bagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kuesioner yang sudah ibu bagikan beberapa waktu yang lalu. Sudah dikelompok-kelompokkan. Nah, yang ini kelompok apa anakku? Visual. Yang di sini? Visual. Depan ibu? Kinestetik. Depan? Kinestetik dan audiovisual. Kemarin ibu sudah membagikan di rumput video pembelajaran, PowerPoint tentang materi yang akan kita pelajari. Sudah dibuka kan? Sudah dibuka? Baik. Sekarang coba buka yang ibu tugaskan. Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan bakat dan minat kelompoknya. Silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusikan selama 30 menit. LKPD-nya sudah ibu bagikan, silakan dikerjakan. Hasilnya berupa produk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ibu beri waktu selama 30 menit. Nanti kita kumpul dan kita presentasikan di depan kelas. Silakan dilanjutkan, Mak. Oke, Kak. Oh, liriknya. Pokoknya sudah selesai, sudah dihasilkan produknya. Nah, sekarang siapa yang bersedia pertama sekali mempresentasikan hasil dari kelompoknya? Oh ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok visual. Saya sebagai ketua kelompoknya, nama saya Irene dan Perkenalkan nama saya Jessica Ibadukan. Saya Jessica. Saya Dita Kalen. Saya dari Semulus. di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sumber plantae. Sumber plantae adalah organisme eukaryotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Terdapat sekitar 400.000 spesies dalam sumber plantae. Pada rantai makanan, sumber ini berperan sebagai penyusun. Ciri-ciri kingdom plantae. Yang pertama bersifat eukaryotik, yang kedua bersifat multiseluler, yang ketiga memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, yang keempat memiliki klorofil. Manfaat kingdom plantae adalah tumbuhan paku bermanfaat sebagai tikus hijau pada tanaman padi. Dapat diolah dan diproses sebagai obat luka. Dapat dijadikan sebagai bahan saraf. Oke, Kak.
presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Syakila Marwa, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa manfaat tinjau lantai bagi kehidupan manusia? Manfaat kingdom rantai yaitu sebagai makhluk hidup pada tanaman padi, sebagai sayur-sayuran, dapat diolah sebagai obat luka, dan dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sini kami akan menyajikan sebuah lagu tentang tinjau lantai. Lantai atau tumbuhan tersusun atas beberapa organ, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Meskipun ada pula anggota dari kingdom lantai yang berkembang biak dengan spora. Oh lantai. Terima kasih. Dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Hari ini kita mempelajari tentang perbedaan dari monokotil dan dikotil. Kalau monokotil memiliki biji 1, kalau dikotil memiliki biji 2. Contohnya adalah rumput yang memiliki akar serambut dan daun mangga yang memiliki ruas daun menjari. Perkenalkan, nama saya Iren, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai ciri-ciri kingdom lantai. Ciri-ciri kingdom lantai yang pertama yaitu bersifat eukariotik, yang kedua bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel, yang ketiga memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, yang keempat merupakan organisme autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yang kelima memiliki klorofil, dan yang terakhir dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pad. Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita melakukan refleksi dulu. Tadi sudah Ibu bagikan skynote-nya. Silahkan kamu tulis apa yang kamu rasakan pembelajaran pada hari ini. Kalau sudah selesai, nanti ditempel di depan. Silahkan tulis, nak. Ya sudah selesai, silahkan ditempel, nak. Ada pembalas. Refleksinya sudah ditempel. Siapa perwakilan dari kelas kita untuk membacakannya? Ya, silakan, nak. Baca yang kuat. Hari ini saya akan membacakan refleksi dari kelas 1 dengan bantuan dari Syakila. Perasaan saya pada pembelajaran ini merasa senang karena di pembelajaran ini ada nyanyian kingdom lantai dan juga video kingdom lantai. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dengan menarik karena banyak produk yang dibuat dengan beragam. Saya merasa senang belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi
pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Mas Diani Hasibuan dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Samuel Siregar. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Baik Ibu Mas Diani, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Mas Diani, apa kabar Ibu Bu? Waalaikumsalam, selamat siang juga. Alhamdulillah sehat Bu. Apakah Ibu sibuk Bu hari ini? Lagi nggak sibuk, kebetulan siswa sudah pulang. Oke, kalau begitu saya minta waktunya sebentar ya Ibu ya Mas Diani ya, di mana kita akan melakukan percakapan coaching terkait apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin, yaitu praktek mengajar Ibu yang sudah saya observasi kemarin Ibu. Nanti kita ngobrolnya santai-santai saja ya Bu ya. Baik, oke Bu, kira-kira dari obrolan kita nanti Bu, apa yang Ibu Mas Diani harapkan? Baik Bu, dari sharing yang kita lakukan, saya berharap dari proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan ada masukan dari pembelajaran dan perbaikan untuk lebih baiknya ke depan yang akan datang. Oke, jadi Ibu Mas Diani mengharapkan kita ingin sharing ya Bu ya, terkait apa yang kita lakukan yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian kira-kira Bu, apa yang perlu Ibu perbaiki ya Bu ya, itu yang mau Ibu sharingkan ya Bu ya. Baik Bu, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Mas Diani setelah praktek mengajar yang saya observasi kemarin Bu? Alhamdulillah saya merasa lega karena proses pembelajaran yang saya laksanakan itu saya rencanakan terlebih dahulu, kemudian model pembelajarannya saya siapkan semaksimal mungkin. Jadi dari proses pembelajaran saya melihat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi Bu, saya juga melihat seperti itu ya Bu ya, anak-anak Ibu begitu antusias mengikuti pembelajaran Ibu. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Mas Diani, apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, yang kemarin Ibu sampaikan itu ada dua ya Bu ya, tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Dari tujuan pembelajaran yang saya buat itu, yaitu yang pertama kemarin itu melalui pengamatan materi di PowerPoint, pengamatan video dan studi literatur, serta diskusi kelompok, serta didik mampu menganalisis karakteristik dari kingdom Parkai. Kemudian dari pengamatan siswa mampu membedakan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan tumbuhan dikotil. Jadi terlihat ketika tanya jawab dan diskusi tadi, mereka sudah bisa menganalisis karakteristik kerajaan makhluk hidup. Nah, dan membedakan ciri-ciri tanaman monokotil dan dikotil. Kemudian mereka sudah bisa membuat produk yang berbeda-beda ya Bu, sesuai dengan minat mereka. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu aspek pengembangan yang sudah Ibu sampaikan ketika observasi kemarin? Ada dua aspek ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Apakah kira-kira sudah berjalan dengan baik juga Bu? Alhamdulillah Bu, dari aspek pengetahuan mereka terlihat mampu menganalisis kerajaan kingdom atau kingdom Plantae khususnya, kemudian membedakan ciri-ciri tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Kemudian dari aspek keterampilan, lihat mereka sudah mampu membuat video singkat, infografis, PowerPoint, dan lagu yang menjelaskan tentang materi yang mereka pelajari. Oke, luar biasa. Jadi dari dua aspek tadi, pengetahuan dan keterampilan sudah kelihatan ya Bu ya. Lalu bagaimana pula Bu dengan strategi pembelajaran Ibu? Apakah menurut Ibu itu juga sudah terlaksana Bu? Kalau strategi memang sudah berjalan ya Bu, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada kekurangan, seperti misalnya kelompok yang tidak sempat untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, kemudian walaupun mereka sudah siap untuk menampilkannya, tapi berhubung karena waktunya yang terbatas, akhirnya mereka tidak bisa tampil. Jadi
kalau kita mengajar harus ada kesiapan yang lebih baik agar kita tahu tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang perlu dipahami lagi dalam membentuk kelompok. Nah, kelompok pembelajaran karena ini sangat baik dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu dalam alokasi waktu yang tersedia. Jadi dialokasikan waktu yang bisa semua kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi mungkin bagaimana Ibu mengatasinya, Bu? Atau mungkin Ibu menambah alokasi waktu atau bagaimana? Ya, rencananya tadi sudah saya singgung, mungkin alokasi waktu yang kedepannya saya akan menambahkan alokasi waktu pada materi ini untuk kedepannya, atau mungkin saya akan memperkecil kelompoknya yang tadinya 5 kelompok menjadi 3 atau 4 kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka ya Bu. Atau saya juga bisa sharing dengan rekan sejawat bagaimana cara mengefisiensikan waktu untuk membuat presentasi kelompok peserta didik yang lebih efisien. Oke Bu ya, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya, sharing dengan rekan sejawat agar Ibu bisa menemukan cara baru ya Bu, atau Ibu mengecilkan kelompok dan memperhatikan alokasi waktu. Dan mungkin Ibu juga akan memaksimalkan tadi ya Bu ya, melakukan penilaian formatif selama pembelajaran. Oke Bu, jadi saya penasaran ini Bu, bagaimana hasilnya nanti. Jadi kira-kira Bu, kapan ini Bu mulai rencana perbaikannya Bu, dan Ibu mulai dari mana dulu ya Bu? Mungkin saya mulai dari sharing dengan teman sejawat dulu ya Bu. Besok pada jam istirahat atau pada waktu kosong, kemudian baru saya menggunakan alokasi yang efektif untuk materi ini dengan diskusi kelompok, dan saya lebih aktif dalam melaksanakan asesmen formatif. Mudah-mudahan Ibu ya bisa terlaksana dengan baik. Lalu menurut Ibu, kira-kira indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu dari rencana perbaikan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Seluruh peserta didik saya merasa senang belajar IPA dengan saya tanpa ada yang merasa dianaktirikan karena mereka tidak diberi waktu untuk tampil presentasi. Kemudian bertanya dan saling bertanya jawab atas hasil diskusi mereka, dan juga asesmen saya lengkap. Oke, bagus sekali, luar biasa ide-ide Ibu begitu cemerlang. Oke Bu, baik Bu, mengenai daya dukung, kira-kira menurut Ibu siapa orang yang akan Ibu libatkan Bu dari rencana tersebut? Pastinya rekan sejawat MTMP dan rekan sejawat yang ada di sekolah ini, dan juga siswa yang mungkin ya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya, idenya tadi melibatkan teman-teman di MGMP, rekan sejawat, dan juga kemudian dari siswa. Oke, luar biasa. Semoga ya dari pertemuan ini kira-kira Bu masih ada nggak yang mengganjal di hati Ibu? Sepertinya tidak ada Bu. Oke, sudah lega ya Bu ya? Iya, sudah lega. Oke, baik Bu, dari yang saya dengar tadi, saya melihat lalu mengetahui bahwa kegiatan yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Bahwa yang perlu diperbaiki ya tadi adalah dari alokasi waktu pada materi ini perlu ditambah ya Bu ya, karena ada kelompok tadi yang belum sempat untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Dan yang perlu dipertahankan tadi adalah metode diskusi ya Bu ya, namun perlu diperkecil mungkin kelompoknya agar semua kelompok bisa tampil ya Bu ya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian tadi juga Ibu akan memaksimalkan dalam melakukan penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Di sini Bu, saya juga sudah melihat Bu, luar biasa Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana ya Bu? Boleh Ibu ceritakan Bu? Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya itu pembelajaran yang memberikan keluasan
pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Jadi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Oke, luar biasa Ibu Mas Diani, terlihat sudah paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, semoga pembelajaran yang seperti yang Ibu sampaikan ini dapat Ibu terus diaplikasikan dalam proses pembelajaran kita ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses ke depannya melaksanakan tugas-tugas kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya. Oke Bu, terima kasih. Oke Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih atas dari coaching yang sudah dipraktekkan, kita sudah dilakukan. Untuk Mas Diani, saya ingin bertanya satu Bu. Waktu Ibu Emi konsultasikan sama Ibu, mau mengobservasi Ibu, bagaimana kira-kira itu perasaan Ibu? Ada juga masa ini bagaimana Pak untuk mempersiapkannya, harus benar-benar menyiapkan materi dan media pembelajarannya. Tapi begitu selesai kita sudah begitu lega karena sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya apakah Ibu merasa terbebani atau Ibu merasa ini untuk CGP mau ngajak kerjasama ilmu nih? Iya, saya merasa banyak kesempatan satu belajar dan kalau terbebani kantor kerjasama yang baik satu MDM. Itulah ya. Terima kasih lah sudah membantu CGP dalam hal ini. Ini kebetulan juga apa dia mana? Ya, untuk aksi nyatanya. Saya rasa itu. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ini percakapan pasca observasi bersama Ibu Mas Diani Hasibuan dan juga sudah didampingi oleh Bapak pengajar praktek, Bapak Sahrul. Terima kasih Pak atas masukannya. Juga Ibu Mas Diani, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan sukses Pak, sukses Bu Mas Diani. Ya, sama-sama Bu. Baik, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.